Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dah. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sobiha dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah di Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan. Dosen pengampu Pak Dr. Andes Haji Dadang Juwana MPD. Pokok pembahasan yang saya ambil kali ini yaitu tentang konsep-konsep kebijakan pendidikan. Oh iya, jangan lupa untuk memberi dukungan kepada saya dengan cara like, subscribe, dan juga berkomentar di kolom komentar. Enjoy this video! Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kebijakan pendidikan. Istilah kebijakan atau polisi seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, dan rencana strategis. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah, yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu komponen kebijakan pendidikan. Menurut Charles O. Jones menyatakan ada 5 kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, goals atau tujuan. Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan juga harus dibuat rasional agar diterima oleh berbagai pihak. Yang kedua yaitu plans atau rencana. Setelah tujuan pendidikan dirancang, maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan, agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas. Yang ketiga adalah program. Setelah perencanaan kerja dibuat, maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan. Terus yang nomor 4 yaitu decision atau keputusan. Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. Yang terakhir yaitu efek atau dampak. Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan, baik berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Komponen-komponen inilah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Poin pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik kebijakan pendidikan.
Karakteristik merupakan sebuah pernyataan yang dapat menonjolkan ciri khas dari suatu hal. Hadirnya karakteristik ini sebagai sebuah acuan untuk membuat keputusan dalam penetapan kebijakan pendidikan. Karakteristik kebijakan pendidikan yang disebutkan tersebut meliputi 6 karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan wajib mempunyai tujuan untuk memberikan kontribusi secara nyata bagi pendidikan. Kebijakan tersebut harus mempunyai target yang jelas dan tepat sasaran. Terus yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Kebijakan pendidikan wajib dilaksanakan dengan aman dan kondisi harus diciptakan agar kebijakan pendidikan diakui secara hukum dan diterapkan secara lokal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Tentu saja, kebijakan pendidikan sebagai panduan umum perlunya memiliki nilai operasional agar dapat dilaksanakan. Yang penting untuk memperjelas fungsi pendukung keputusan, serta kebijakan yang mau dicapai, ada juga pencapaian target pendidikan yang akan digapai. Terus yang keempat, yaitu dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan wajib dikembangkan serta diberdayakan oleh para ahli di bidangnya, agar tidak merugikan pendidikan serta lingkungan non-pendidikan. Pengelola lembaga, pengelola pendidikan, serta politisi yang turut serta dalam pendidikan, yakni komponen minimal dari kebijakan pendidikan. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan harus dapat dievaluasi. Suatu kebijakan apabila baik, maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan. Apabila kebijakan tersebut terdapat kesalahan, maka harus dapat diperbaiki. Terus yang terakhir yaitu memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan terdapat sistematika yang berhubungan dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutannya. Kebijakan juga harus bersifat tidak pragmatis dan diskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh bersifat rapuh struktur. Hal ini agar kebijakan yang dilahirkan tidak mengalami kecacatan hukum, baik secara internal maupun eksternal. Poin yang keempat yaitu konsep dasar kebijakan pendidikan. Di sini saya sudah merangkum ada 2 aspek, yakni yang pertama konsep pendidikan sebagai investasi. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi atau education and investment telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara, bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan serta untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu. Salah satu alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang yaitu bahwa pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu konsep pendidikan sebagai konsumsi. Pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia, sebagaimana Undang-Undang 1945 Pasal 31 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sebagai konsekuensinya, pada tingkat ini pendidikan bukan hanya sebagai hak tetapi juga sebagai kewajiban bagi setiap warga negara pada tingkat umur tertentu. Di Indonesia antara 6 sampai 15 tahun. Dilihat dari segi sifat kebutuhan, pengadaan pendidikan pada tingkat ini merupakan barang publik. Kemudian dilihat dari motivasinya, maka pendidikan sebagai konsumsi ini dimotivasi oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan akan pengembangan kepribadian, kebutuhan sosial, serta kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman.
Poin pembahasan yang terakhir yaitu tentang tujuan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan erat hubungannya dengan tujuan pendidikan. Hadirnya tujuan pendidikan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas untuk dapat menentukan sebuah kebijakan pendidikan. Tak hanya tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan pun mempunyai tujuan agar lebih terstruktur serta terarah dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya dengan adanya sebuah tujuan tentunya akan memberi arah dalam hidup. Dengan menetapkan suatu tujuan, maka bakal jelas pula target yang akan mau digapai. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dijelaskan bahwasanya tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal diantaranya, yakni yang pertama, tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat. Kebijakan yang berdasar pada tingkatan masyarakat sendiri dapat kita telusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Kemudian, sebuah pendidikan di sini mampu mengubah suatu individu menjadi lebih baik sebelum ia dibimbing. Konsep ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, yaitu tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi, di mana dalam sebuah tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan politisi ini dapat kita telusuri dari kontribusi pendidikan pada perkembangan politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Pendidikan di sini menolong para peserta didiknya khususnya dalam membangun sikap serta keterampilan kewarganegaraan yang positif guna membentuk warga negara yang benar serta bertanggung jawab. Orang yang terpelajar diharapkan lebih memahami, lebih wewenang serta peranannya agar nantinya pandangannya serta kepribadiannya demokratis. Terus yang ketiga yakni tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi. Bahwasanya tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan ekonomi ini biasa kita telusuri berdasarkan adanya sebuah pandangan berkaitan dengan esensial pendidikan sebagai investasi jangka panjang seperti halnya pendidikan. Di sini dapat menolong siswa dalam memperoleh ilmu serta keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Maka terlihat bahwasanya semakin berpendidikannya seseorang, maka tingkat penghasilan juga akan semakin lebih baik. Kesimpulannya, kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan. Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakannya masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar kelak akan diperoleh sumber daya manusia yang mampu menguasai keahlian dan keterampilan bekerja secara profesional serta dapat menghasilkan karya yang bermutu sehingga sumber daya manusia dapat memberikan peranan dalam pembangunan. Selain pemerintah, masyarakat secara umum juga berkepentingan melakukan investasi pendidikan. Karena dengan pendidikan, masyarakat akan makin tertata sehingga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Bagi keluarga, pendidikan anak-anak juga dirasakan penting untuk menjamin adanya peningkatan kehidupan bagi keluarga dan terutama bagi anak-anak sendiri di masa depan. Sampai juga di ujung pembicaraan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh saya tersampaikan dengan baik kepada Anda. Saya manusia biasa yang tak luput dari salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.